hanya sekelas Filmnya sih istilahnya, biasa-biasa, yang iya, dikelola yang luar gimana biasa. ini bisa putar-putar di XX1 di seluruh Indonesia? Iya betul. Jadi film Mariara itu sebetulnya kita pilot project ya. Jadi ini adalah film yang bisa mendesain pemikiran orang Minahasa, kemudian krunya orang Minahasa, dan semua yang terlibat di situ adalah orang Minahasa. Tidak mahal. Kita pertama adalah syuting di kampung yang sangat Jauh ya. sangat jauh dan tidak ada jalan sih sebenarnya. Oh, Itu kru kita harus berjuang iya, iya, karena luar misalnya dia biasa. mandi ke air terjun, dia jalannya almost 40 menit. Baliknya 40 menit, berarti kan berkeringat lagi. Iya, Dia iya. harus mandi lagi Itu gitu. salam sejahtera bagi kita semua, M-People di saat ini. MP Talk Manado Post kedatangan tamu yang sangat spesial. Kenapa spesial? Karena ini produser dari film Mariara yang nanti akan diputar di seluruh bioskop XX1 di seluruh Indonesia, di seluruh kota yang ada di Indonesia. Dan sangat spesial dan bisa diancungi jempol karena ini film produksi lokal. Jadi sudah banyak sebetulnya film yang diputar di layar lebar, tetapi hanya beberapa menit saja ya di syuting di sini ditampilkan. Tapi ini full syuting filmnya di kampung-kampung yang ada di Sulawesi Utara, di Minahasa lebih khususnya. Dan film ini Mariara sangat luar biasa karena bisa diterima oleh XX1 untuk diputar di bioskop mereka di seluruh Indonesia. Karena itu kami akan bercakap-cakap dengan produser dalam hal ini Ibu Merdi Rumincap atau Nyonya siapa? Silaban, Nyonya Silaban yang sudah tampil di Manado Post di program MP Talk. Apa kabar, Halo, Ibu Merdi? Selamat sore, MP Talk. Salam baku dapa. Salam baku dapa. Nah, jadi perlu disampaikan, Ibu Merdi ini juga bagian dari keluarga besar Manado Post karena tahun 93. Ya, tahun 93 kayaknya belum lahir pernah menjadi wartawan Manado Post. Jadi Ibu Merdi waktu itu masih SMA. Jadi ada program Jendela Sekolah dan Merdi waktu masih SMA sebagai wartawan cilik dan bekerja di Manado Post untuk mengisi rubrik Jendela Sekolah. Ya. Kalau saya masuk tahun 99, di Merdi sudah duluan. Sudah duluan baru saya masuk di Manado Post. Tapi kami kuliah sama-sama di FISIP jurusan Ilmu Komunikasi. Saya duluan kuliah, Merdi sempat saya peloncok waktu kuliah. Tapi sudah wartawan Manado Post. Jadi, oke, kita langsung saja ke Mariara. Jadi, Merdi gimana ini? Film Mariara ini kok bisa diputar di XX1 ini kan nggak gampang ini. Iya. Apalagi cuma film lokal, film kampungan, hanya sekelas istilahnya. Filmnya sih biasa-biasa, yang dikelola yang luar biasa. Gimana ini bisa putar di XX1? Dan ini film Manado pertama yang diputar di XX1 di seluruh Indonesia. Iya betul. Jadi film Mariara itu sebetulnya kita pilot project ya. Jadi ini adalah film yang bisa mendesain pemikiran orang Minahasa, kemudian krunya orang Minahasa, dan semua yang terlibat di situ adalah orang Minahasa. No single people yang tidak ada bintang film nasional ya yang bintang film sih, kita bintang iklan nasional ya. Bintang iklan nasional, tapi memang dia sangat strukturnya sangat Minahasa banget, tapi kebanggaan karena dia pria ganteng dan wanitanya cantik gitu. Jadi bolehlah dipajang-pajang sekelas misalnya Rima Melati, Linda Kando yang dahulu-dahulu yang orang Manado yang sudah berkecimpung di dunia film. Nah, bicara tentang Mariara itu kalau mau dihitung itu produk UKM.
UKM ya? UMKM, Oh, indie film. usaha mikro, Iya, usaha kecil mikro. menengah. Jadi kita contohnya begini, kalau sekarang kita lagi ngegarap pisang goreng, Ya, pisang yang terkenal di Manado, apa pisang namanya? Goroho. Goroho. Kita coba slice dia menjadi sebuah produk yang benar-benar bisa international minded. Kira-kira seperti itulah. Jadi kalau film digarap paling sedikit 15 M, kita ngegarapnya dengan uang yang pas-pasan. Oke. Tapi anyway, dengan uang pas-pasan orang nggak boleh dong ekspektasi tinggi. Tapi kalau dia sangat puas dengan Iya. Mariara, itulah sebuah tantangan. Oh, Kira-kira seperti itu. kenapa disebut UMKM, produk UMKM? Iya, karena Mungkin dia ada kelas-kelasnya itu untuk film kan ada PH kelasnya. untuk produksi Iya film. dong, ada kelas triliunan, brother. Jadi PH-PH kita itu kelasnya sudah, kalau lihat film dengan garapan di bawah 5 M, dianggap sebagai film kecil, Iya, film iya. biasa-biasa saja. Terus kalau misalnya digarap, kan sekarang film garapan sekarang Indonesia itu ya sekitar 15 ke 20 M. Iya, iya. Tapi kita garapannya sungguh sangat Kalau film murah. Hollywood, Bollywood itu kategori Bollywood, apa itu? Kalau wah, kita kalau UMKM Bollywood mereka itu kategori apa itu? ekspektasinya dia memang sudah bisnis yang sangat gede. Dia Oke. udah industri. Berapa? Nah, Miliaran juga atau ratusan miliar? mereka bisa sampai triliunan. Wih, Iya, jadi misalnya kayak aku contohin Steven Spielberg kalau memproduksi film tuh minimal mungkin ya sekitar let's see pokoknya puluhan juta dolar ya. Yang iya, kalau dikompilasi berarti dia membutuhkan hampir mungkin ribuan M, something like that. Jadi ini enggak, jadi kalau kita nonton film nggak gampang Iya, gitu iya, loh. Dia bukan sesuatu produk yang mudah dan murah, tetapi film itu mengindikasikan berapa sebenarnya biayamu, berapa apa semua karya atau pemikiran yang tertuang di dalamnya ketika film itu memang layak ditonton. Kurang lebih seperti itulah. Oke. Saya kalau bicara film jadi tegang sendiri nih. Iya, dengan film biaya yang ya kategori murah Iya. kelas UMKM itu pertama gimana kok bisa diterima oleh 21? Mungkin kedua sebentar tolong Merdi jelaskan bagaimana dengan anggaran minim itu kok bisa menghasilkan film yang berkualitas bisa tembus ke XX1? Iya, sebetulnya kita awalnya kan cinta selai batik. Kalau cinta selai batik kan kita memang punya RAB dan RAB itu lumayan. Artinya kita harus nyewa kamera, kemudian kita bayar artis yang tahu kan artis cinta selai batik itu Lydia Kando, Andreas Mucus dan banyak lagi. Nah, di antara film itu ternyata kita memasuki tahap hampir 90%, tapi kita udah nyerah. Karena memang udah bener-bener gak ada uang gitu loh. Nah, untuk seperti itu kita coba alternatif nih. Ini kan Gorango tuh harus hidup dan harus menunjukkan ke orang bahwa Gorango ini nama PH-nya. PH, iya. Bahwa kita tuh berhasil. Nah, cara itu kita siasatin dengan ide sederhana. Ide sederhana itu datangnya dari film Mariara dengan nilai yang tidak sederhana. Nilai quote and quote, nilai pesannya yang luar biasa. Nah, jadi Mariara itu sebenarnya kan dia urban legend ya. Dia kalau orang yang senang sejarah pasti tahu bahwa ketika orang Minahasa melawan siapapun, misalnya saingannya atau kemudian orang-orang yang berperang zaman itu, dia harus punya orang yang bisa sangat kuat secara mental, fisik, dan secara image gitu. Bayangin kalau mereka datang dengan tembak-tembakan, kita nggak punya apa-apa kan, cuman punya tombak. Ya kita harus tahu bahwa tanah Minahasa ini loh, kalau goyang hati-hati loh bisa mati pas masuk kan, atau bisa kehilangan nyawa atau sakit. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, pesan dari film ini sebenarnya itu juga yang memicu kita kenapa harus menghasilkan film yang tidak banyak embel-embelnya. Tidak mahal. Kita pertama adalah syuting di kampung yang sangat sangat jauh dan tidak ada jalan sih sebenarnya. Kalau ke sana kan harus pakai roda gede, terus pakai roda-roda yang ditarik dengan sapi, gitu kan. Jalannya susah, airnya pun susah. Jadi kalau kita berada di situ, otomatis kan biaya kita murah. Kita hanya punya kamera, tapi di situ kru kita harus berjuang. Karena misalnya dia mandi ke air terjun, dia jalannya almost 40 menit. Baliknya 40 menit, berarti kan berkeringat lagi. Dia harus mandi lagi. Itu gitu yang membuat murah ya.
Karena di studionya di Murah biayanya tapi susah itu. studionya di outdoor ya, bukan di indoor. Studio di outdoor dan semua kita kalkulasi RAB untuk kru. Misalnya kru kita 70 sampai 100 orang. Kita bikin dapur umum. Dapur umum itu biayanya berapa? Let's say Luar lah biasa satu ya. kepala 10.000. Berarti kan satu hari kita ngabisinnya 1 juta untuk makan. Makan ya. Kan kalau dengan kru 100 orang main di Manado kan Iya. pasti bukan 1 juta, mungkin 10 Iya, juta iya. a day hanya Betul. buat makan. Per hari itu. Jadi dengan biaya murah itu, terus kemudian dengan ketekatan, Iya. ini sih Modal niatnya nekat. gila nih, modal nekat. Ya, tapi akhirnya Mariara bisa ya. Jadi dia Luar biasa syutingnya ya. itu pokoknya dia prosesnya 5 tahun, syutingnya lumayan lama, terus hasil filmnya 5 jam dipres menjadi 1,5 jam. Terus kenapa pilih kampung yang jauh itu? Kampung apa namanya? Kampung, dia bukan kampung, Ya, dia masih dusun. Bayangin ya kata dusun kan Apa? berarti Apa namanya? dusun pelita. Pelita, Iya. ya saya sering dengar Pelita itu tadi lupa. di daerah Minahasa Selatan, Tapi saya kita ada tahu. 19 lokasi. Termasuk Gunung Soputan dan juga Goa Kaongkoan yang tidak pernah disentuh orang. Kan Goa Kaongkoan. Gua Jepang. Goa Jepang. Udah pernah masuk belum? Belum, Nah. tapi orang lain kan sudah pernah masuk itu. Kan Oh, objek wisata Tapi, itu. ya objek wisata, tapi dia ada yang goa yang sangat detail itu. Saya Oke. sendiri sih terus terang masih sangat awam ya. tidak Terus tadi tahu. kenapa pilih kampung Pelita itu? Tempatnya. Kampungnya Mariara atau Merdi kampung asal dari Kakaknya- situ? No, aku dari Wubuk. Wubuk. Kalau di sana masih ada ya cerita-cerita. Pingin suasana seram begitu ya. Kampung Mistiknya jalan. mistik. Belum ada listrik di sana. Listriknya udah ada. Udah ada tapi masih. Tapi dia masih ya orang masih mandi air hujan gimana sih? Oh iya, Masih air mandi hujan air ya. hujan. Terus Ya kemudian memang di Minahasa itu kalau kampung-kampung jalan buntu begitu biasa mistiknya masih. Iya, mistik jalan. Dan kedua, tempat itu menarik. Ya, Ada ya. air terjunnya dan ada objek-objek yang saya rasa memang Pemprov harus membuka. Iya, iya. Jadi itu yang membuat produksinya jadi murah ya, Itu karena salah dibikin satu. di kampung. Dari gitu ya. tempat, kampung, terus kemudian orang mau membantu di Orang kampung, kampung ya? iya mau masak, mau bikin dapur umum, mau kasih rumah murah. Iya, iya. Artinya mungkin orang bayar hanya dengan ya bantu listrik, Iya, kira-kira iya. seperti itu, atau pulsa listrik atau whatever lah, pokoknya nggak mahal. Terus yang ini kan yang bisa menguras biaya itu kan aktor dan aktris ini, pemain film. Itu Nah, murah juga itu. Kan kita Karena saya ngambil lihat kan banyak pemain lokal pemain itu, lokal. bukan pemain, maksudnya pemain teater kayak pemain teater ya? Brother Eric Dayo, kan dia sudah Pak Erik international juga fan, iya, tapi ikut ya. beliau karena pengen mendukung film produksi asli Minahasa, beliau dukung. Terus Leon Alexander itu kan bintang iklan, kalau nggak salah bintang iklan salah satu maskapai ya. Hanya dia yang Kemudian dari luar, dari luar, Jakarta. iya. Yang lain-lain orang tuh sini bahkan yang tukang makeup kita dijadiin artis juga. ya. Awalnya Dia datang untuk make upin, Oh. tapi kita kekurangan orang, udah boleh nih berbakat. Siapa itu? Ada nih, ntar lihat. Pokoknya harus iya. nonton. Oke, siap. Jadi yang bayar mereka nanti aja ya. Iya. Kalau film ini pembayaran- laku 500.000 atau 300.000 baru bisa. Iya, mudah-mudahan. Jadi tetap pembayaran itu tetap akan terjadi, dan yang lain memang inilah ya, orang Manado proyek Mapalus ya. Kalau orang sama-sama pengen mewujudkan sesuatu, memang Iya. jangan bicara duit dulu. Betul, duit tidak betul. akan pernah terjadi. Jadi Betul. mereka benar-benar hati. Siapa sih yang tahan bulanan di Kampung Iya. Pelita Iya, without jaringan Iya. jaringan telepon? Siapa yang tahan? Gitu, saya juga Oh iya, nggak belum tahu. ada jaringan di sana ya? Iya. Jaringan luar dan biasa ya. kedua, tapi kemarin saya ke sana sudah ada. Iya, artinya handphone udah berbunyi. Iya. Berarti kan lumayan toh. Berarti memang semua yang terlibat di film ini betul-betul punya passion di situ dan punya Iya, hati di situ, punya semangat, betul. punya kenekatan ya. Nekat. Kalau aku kata nekat for Mariara gitu kan. Iya, memang nekat itu perlu itu. Iya, Maksudnya betul. tanpa berpikir
Iya, jalan memang, aja. memang itu kayak orang yang mencintai tanpa no reason lah. Bener-bener gue cinta lo, gue mau mati pun jadi. Jadi kayak gitu dong. Iya, sehingga menghasilkan film ini yang Iya. luar Tapi biasa. kan Ya. ada orang mencintai tidak ingin mati. Oh, Ya kan, bener gak? Kan ada yang pengen mencintai tapi tidak pernah bisa mewujudkan cintanya, itu masalah. harus cinta itu buta ya, baru. Iya, dia kuat seperti maut. Oh, Begitulah Mariara ya. Mariara. Mariara itu identify bahwa kita menciptakan itu hati, pikiran, waktu Tunggu, semua. Mel. Tadi saya belum dapat jawaban ini. Kenapa bisa diterima oleh Nah, XX1 itu? Gimana caranya? Itu kan nggak gampang. XX1 itu kita praise Lord banget ya. Kalau film lokal biasanya hanya dapat 15 layar, tapi kita dapat almost 50 layar. Wih. Bahkan mereka juga kasih kesempatan kita memilih layar. Artinya memang mereka tuh bener-bener sangat membantu ya. Kedua, saya lihat di antara kapitalisme film itu, Mariara dengan PH yang kalau di googling Gorango PH, ya mungkin orang ketawa ini siapa lo gitu kan. Nah, kan ada pesimisme di sana. Tetapi ketika kita masukin, ketika kita coba nego, kita coba malah meminta ke XX1 itu coba lihatlah film kita, kan mereka ada review kan. Ternyata diterima bahkan dari 204 antrian. Harusnya kan Mariara tayang 2027. Tapi bisa dapat November tanggal 28 2024 itu sesuatu yang miracle banget buat kita. Jadi we never know. Hanya mungkin XX1 dan penonton yang akan mendecide ini memang layak jadi film. Tanggal berapa November itu? 28 November. Wow, berarti sampai Desember itu ya bisa tayang. Kalau kayak film lain yang sekarang kayak KKN semuanya itu sampai 2 bulan. 2 bulan ya? Kalau misalnya Januari. Pak Tommy dengernya sesuatu bulan lebih, so boleh bantu telepon, boleh bagi bonus. Target artis gitu. Berapa? Hah? Diperkirakan? Kita sih target yang sangat minimize. Jadi kalau ini kan film, saya baca itu film apa? Aliran Sesat ya, atau apa namanya yang lagi tayang? Kuasa Gelap itu 500.000 kalau nggak salah ya. Baru 5 hari udah 500.000. Nah, Mariara ini target berapa ratus ribu ini? Mariara ini targetnya itu tergantung dari usaha keras ya. Dan kedua, kecintaan masyarakat Minahasa terhadap produk hasil Minahasa. Target kita yang paling relevan itu sebenarnya cuma 300.000. Cuman orang Sulut aja sudah 300.000 itu. Semua beranggapan bahwa siapa nih boleh baku mareno orang gitu kan, karena di 34 provinsi ada orang Manado. Kan. Kemudian kedua, orang yang kawin dengan orang Manado. Ketiga, orang yang cinta Manado. Betul. Keempat, orang penonton horor. Penonton horor sekarang 14 juta komunitasnya. Memang survei yang kami dapat juga, masyarakat Indonesia, bukan cuma Indonesia tapi Asia Tenggara itu senang, nomor 1 itu film horor. Kemudian kedua film percintaan, baru film action. Dan ini jadi, semuanya horor, percintaan, dan sedikit ada juga. Jadi jangan cinta dalam horor gitu. Memang ini horor ya, ada genre apa Mariara kan identik dengan dunia hitam. Jadi ketika orang kuasa gelap juga ya, ada kuasa gelap. Iya, kuasa gelap juga ya. Kita tuh sebenarnya orang Indonesia sekarang masuk dalam fase menghargai hasil karya Indonesia. Jadi kalau hitungan hasil survei sekarang, penonton Indonesia sudah hampir 48 juta. Jadi kalau 48 juta, 1% yang nonton film Mariara 480.000. Kan? Itu targetnya 1%. Iya, 1% aja ya. Kita target yang paling kecil. Kemudian orang Manado yang sayang Manado, berapa sih? Tommy sayang Manado nggak? Sayang lah. Jadi kalau sayang, misalnya 300.000 lah gitu. Jadi 400 ke 300, 700. 700.000 ya? Ingat 700 nih ya. Sekarang sudah berapa miliar dapat itu? Box office, malu dong kita film Mariara nggak box office. Berapa langkahnya itu? Apa? 1 juta. 1 juta box office itu. Jadi kalau kita misalnya
kita ini kan sebenarnya nggak usah mikir-mikir yang lain deh. Ini produk kayak kita tuh untuk memunculkan sebuah karya tuh yang benar-benar kita sayang. Ya kalau kita bisa box office, why not? Jadi bantu misalnya teman men-share yang lain, 10 teman men-share ke 10 teman, berarti kan 100 orang. 100 orang men-share ke 10 orang lagi 1000 orang. 1000 orang men-share ke 10 orang lagi berarti jadi berapa? 10.000 kan? Nah, begitulah kapitalisasinya. Dan memang ini harus orang sama-sama, harus baku-baku bantu. Dari satu karcis itu, satu orang nonton berapa? 50% buat 50% kami. Ya. Berarti berapa ribu itu? Kalau kita... Karcis kan ini mungkin sekitar 45.000. Berarti setengah 22.000. Wish, 22.000 kalau 100.000 aja sudah. Ya lumayan sih. Lumayan sih, makanya orang seneng film kan. Karena orang nggak pernah kapok gitu. Pertama idenya bisa dimunculkan, kedua dia bisa memainkan peran di situ, pesannya nyampe. Orang kan sekarang untuk nasihatin orang pakai film. Pakai malah kenapa? Karena kan visual itu dianggap sangat efektif untuk mengingatkan orang. Jadi visual inilah yang bisa membuat orang tuh seneng nonton. Tapi jangan salah loh, film Mariara itu multiplot. Multiplot maksudnya? Artinya kalau kita nonton sambil pegang HP, you cannot do nothing. Jadi kamu tidak akan dapat pesannya. Harus benar-benar handphone di off kan, di silent, masukin apa dan nonton. Karena kita akan terus terbawa. Kemudian plot-plotnya itu mengasihkan. Kayak kita nonton Alzheimer ya. Itu kan film yang benar-benar dikategorikan benar-benar multiplot, bahkan kita nggak mau sampai kelewatan 1 menit, 1 detik pun untuk kalimatnya. Nah, Mariara kira-kira seperti itu. Terus horornya di mana itu Mariara? Kalau kategori saya, kalau film horor itu memang produser itu memang bikin penonton itu terkejut. Nah itu misalnya dikasih cuplikan atau gambar yang tiba-tiba ada muka yang menyeramkan. Ini kan Mariara kan nggak seperti itu. Iya, Mariara ini sangat smooth. Tidak. Horornya di mana? Nggak ada horor. Dia horornya itu adalah di hati Anda. Ya. Jadi kalau menonton, misalnya nonton Mariara itu, kalau kita itu akan terbawa. Jadi kan ada orang tuh harus ditakut-takutin kan, dimusikin, terus kemudian dibikin wajah yang menyeramkan. Itu pola yang menakutin orang. Tapi kalau sejak awal kita udah nonton, kita udah merasa takut. Nah itu baru horor sebenarnya. Dan Mariara menemukan itu. Iya, tapi tidak menakut-nakuti penonton kan ini. Kalau saya lihat kan tidak ada. Jadi kan dia tidak membuat berdarah-darah atau tidak membuat sesuatu. Tapi dia ada screamingnya. Jadi di hati kita jadi waduh kayak gini gitu kan. Jadi saya sih nggak mau spoiler sekarang, cuman maksudnya saya yakin rasa penasaran itu ada. Jadi kalau kita menonton Mariara, usahakan konsentrasi. Karena kalau nggak konsentrasi, pesannya akan itu dia terlalu cepat. Dia film yang sangat cepat, multiplot, dan kemudian horornya beda. Horor Minahasa yang mungkin nggak bisa digambarkan gini loh. Kalau kita bikin satu produk kan, kita tahu tuh tingkat kesulitannya di mana, tingkat screamnya di mana, tingkat horornya seperti apa. Nah kalau Mariara itu memang harus berkonsentrasi nih Tom. Nonton pun harus konsen, nggak bisa kayak baca buku gitu, nggak boleh di split. Ya jadi M-People jadi luar biasa karena seluruh pemeran ini orang-orang lokal ya. Berarti itu menandakan kita punya potensi, orang-orang di Sulawesi Utara ini punya potensi di bidang acting ya. Acting, kemudian wajah-wajah Minahasa itu saya sangat menjual. Secara kalau dia kategori marketing, kalau aku sih kategori yang plus. Sudah cantik dan bisa smart untuk apa? Cobalah kita nggak usah jauh-jauh ya. Marketing yang jago-jago, entah dengan produk apa kan banyak turunan Sulawesi Utara. Kan kita bisa lihat kan, termasuk yang pendiri Java Jazz tuh kan orang Manado. Siapa? Pak siapa? Tapi aku sangat terpaku dengan cara dia memarketing. Soal yang Ibu produser sampaikan soal wajah ya tadi, menjual orang Manado. Saya juga sempat baca ya, sempat baca sejarah perfilman
bukan di Indonesia tapi di Asia Tenggara itu bintang film pertama yang menghebohkan Asia Tenggara itu orang Sulawesi Utara, orang Minahasa Utara khususnya. Minut ya. Namanya nama bekennya itu Maria Menado. Oh, bukan Maria Raya. Bukan Mariara, tapi nama aslinya itu Lisbeth Dotulong. Dia orang Tonsea. Orang Tonsea, dia berkarir di Jakarta, ke Makassar, ke Jakarta, kemudian ke Singapura, dan dia menjadi wanita terjelita. Nah, Wow. nyambung dengan yang Merdi sampaikan ini. Maksudnya kalau di Malaysia itu kan Melayu, kalau dibilang terjelita artinya perempuan tercantik ya di se-Asia Tenggara, itu dijuluki oleh Malaysia dan Singapura pada waktu itu. Sehingga Maria Lisbeth Dotulong ini kemudian dia merubah nama menjadi Maria Menado. Kemudian diundang oleh salah satu PH di sana ya waktu itu, ada produser juga di sana yang bikin film untuk membintangi film Pontianak. Film horor juga. Oh iya, ya. Pontianak. Jadi dia jadi kuntilanak. Oh iya, kalau kuntilanak memang dari Kalimantan. Jadi dia jadi Pontianak dan film itu laris sampai dibikin Pontianak 1, Pontianak 2, Pontianak 3, kemudian ada juga Pontianak kembali. sampai berapa kali seri itu film karena sangat diminati oleh orang-orang di Malaysia, dan itu Maria Menado itu sampai lamar oleh salah satu sultan Pahang kalau nggak salah. Oh, iya? Kalau Manohara sultan apa yang kawin sama Manohara? Malaysia. Kelakan. Ya? Saya lupa. Kelatan. Tapi Maria Menado ini dinikahi oleh Sultan Pahang, salah satu sultan di Malaysia, dan sampai sekarang masih hidup itu Maria Menado. Saya sempat buka media sosialnya, dia sempat datang ke sini, dia bawa anak-anaknya. Bahkan anaknya itu ada pakai nama Manado di dalam namanya. Oh ya? Anak laki-laki itu. Dan sempat foto-foto di Gunung Lokon, di Tomohon. Mereka sering berwisata di sini ternyata. Karena itu Lisbeth Dotulong itu yang Maria Manado sering datang sini, dan memang usianya sudah sangat, mungkin sudah 80-an. Dan dia orang Indonesia, Jakarta itu belum bikin film. Dia udah bikinnya. Mereka di sana di Malaysia sudah dan film bikin. Itu meledak, sehingga Indonesia setelah itu film Kuntilanak ini meledak. Indonesia ikutan bikin film seperti Sundal Bolong, ada juga film Kuntilanak kan di Indonesia, Suster Ngesot, macam-macam film-film horor ya, karena orang Asia itu, orang Melayu, Asia Tenggara senang dengan film-film horor. Ini udah horor kali. Nah, jadi orang kita itu betul seperti yang Merdi sampaikan, itu punya bakat, selain bakat di bidang acting, punya face, punya wajah yang menjual ya, untuk menjadi bintang film. Jadi tidak kalah dengan bintang-bintang film Hollywood ya, karena kita kan sesama Asia, berarti saingan kita Hollywood sama Korea mungkin ya. Iya betul. Sekarang kan mungkin Korea bukan film tapi drama. Kita drama-drama Korea. Jadi promosi film ini sangat baik untuk promosi pariwisata. Karena buktinya kan drama-drama Korea itu membuat orang Indonesia, termasuk juga orang kita di Manado, Sulawesi Utara ini, semua pingin pergi ke Korea itu karena drama Korea, karena film. Jadi semoga juga dengan PH Gorango ini memproduksi banyak film lagi, sehingga bisa menarik wisatawan ya ke depan. Kalau apalagi filmnya masuk box office toh. Seperti kita itu berdoa pasti. Ya, ini kalau masuk box office, terus terang kita punya 5 film yang menunggu. Waduh. Film itu salah satunya, gue spill ya. Sartana, udah tau kan, Sario Tanah Abang. Itu Sarinda Tanah Abang. Itu kan yang membuat orang Manado. Iya, ada tato apa itu? Ditakutin. Tato
Tato apa ya? Pokoknya ya. Semua sartana kalau nggak Iya, salah ada saya salah baca tatonya. tato 340 kalau nggak salah. Maksudnya 3 malam 40 hari. Iya. Itu Jadi kan kan pembunuhan massal waktu itu. masa. Dan Film apa lagi? kemudian kita ada juga film yang mistiknya Minahasa yang lain. Oke. Terus kemudian kita lagi mencoba supaya semua tokoh-tokoh Sulawesi Utara itu seperti Robert Penginsidi, terus pahlawan ya. iya pahlawan. Terus kemudian GSSJ Samratulangi kan nggak pernah Difilmkan ya? difilmkan, jadi Oke, mungkin oke. dia hanya film yang tentang story-nya ya, Iya, iya. biografinya, tapi ini benar-benar film. Cerita Termasuk Samratulangi. BW Lapian, percintaan Iya, di kapal semuanya. Oke, Jadi ini menarik. Semoga Iya, iya, kita iya. dapat kesempatan. Ini bukan spill-spill untuk bocorin ya. Tapi artinya ketika film ini box office, kita tuh tidak membuat apa-apa yang kita dapatkan itu untuk kepentingan sendiri. Enggak. Punya modal untuk bikin Iya, film-film untuk yang bikin tadi itu film ya. lagi, termasuk Mengangkat legacy. Sulawesi Utara ya. Iya, Iya. legacy dari Sulawesi Utara. Ini juga perang Benteng Moraya itu juga bagus. Benteng Moraya kan udah Ada pernah rencana. Udah pernah ya? tapi nggak pernah jadi. Iya kan. Yang lucu kan ketika ide itu kita nggak bisa eksekusi, harus eksekusi idenya. Oke. Nanti Brother Tommy juga kita bisa ajak lah untuk bisa Main film. Main film. Tapi ini ada Wulan Minahasa nih, kita undang aja dulu. Oh bisa. Wulan Minahasa, halo. Saya mau diundang main film jadi setannya juga. Oh silakan Wulan Minahasa. Ayo Wulan Minahasa besok Ambil nanti kursi. kita ada acara. Yuk. Ya. Nanti dia say hello sama kita ya. Iya, iya. Besok kita ada acara di Mantos. Harus datang ya karena ada hadiah emas. Launching Hadiah itu emas. launching film Mariara atau? Soft launching. Soft Kemarin kita udah launching di apa? Kemarin kita udah launching di Jakarta di Oke. Gedung Wayang. Oke. Kebetulan Pak Kadis Kebudayaan tuh baik banget DKI, Oke. dia kasih gedung, bahkan Iya, dia kasih kesempatan kita memanfaatkan gedung untuk film-film Mariara Wih. selanjutnya. Jadi Luar termasuk di biasa. teater besar, semoga Iya, bisa iya. lah. Yuk silakan, ini aku kenalin dulu nih Wulan Iya. Minahasa. Silakan Yuk. kenalan ke pemirsa. Selamat malam. Ini Putri Minahasa Wulan ya? Wulan Minahasa. Oke. Mungkin Tommy bisa langsung wawancara nih. Kalau ini geliat wartawanku muncul nih. Ya. Sebetulnya masih ada pertanyaan buat produser ya. Sambil Soal bisa tuh. film ini apa sempat makan tumbal ya. Ada berapa yang meninggal? Mer? 7. 7 ya. Tapi 7. sebenarnya bukan karena Bukan- Mariara, bukan karena Mariara ya? sakit jantung, Oke. terus apa. Jadi kalau orang mengkaitkan dengan itu, lebih sorry ya. Iya, iya. Siapa sih yang mau seperti itu kan? Tapi kalau Iya. misalnya mau dikaitkan dengan Mariara, setiap film di Iya. dunia ini pasti ada korban. No, I mean semua kru film juga berpotensi meninggal kalau dia tidak menjaga kesehatan, Iya, iya. dia jantung, Iya. dia tidak memiliki pola hidup sehat, dia tidak olahraga, tidak berdoa. Amin. Gitu. Oke. Ya, people di saat ini di tengah podcast kita kedatangan Wulan Minahasa. Silakan Halo, Wulan selamat perkenalkan semuanya. buat pemirsa. Halo, perkenalkan nama saya Janice Tompodung yang sedang menjabat sebagai Wulan Minahasa tahun 2023. Ya, Oke, asal mana? Tompodung asal mana ya? Tompodung mana? Tompodung itu sebenarnya farmnya, last name-nya, marganya dari Minsel. Oh, Tapi Minsel. keluarga besar saya di Minahasa sebenarnya. Oke. Latar belakangnya. Dari kampung apa? Kampung tadi? Kalait. Apa? Kampungnya kampung apa jenis? Sebenarnya papa saya dari Kakas. Oke. Kakas, keren tuh Kakas. Berarti jago makan. Oh iya, jago Kalau makan. Kakas nggak apa-apa. Kalau kita bikin film Kakas nih, Kakas sama dengan jago makan, tapi harus benar-benar orang bisa ketawa dari A sampai Z. Itu yang susah. Pak Prabowo kan Pak Presiden Cumu itu tuh. Oh iya. Kakas, jago Kakas. makan ya. Iya. Waktu kampanye. Oke, sebagai Wulan Minahasa ini saya mau tanya terkait film Mariara ini. Gimana menurut Wulan film Mariara yang mau tayang ini? Ini
Ini kan Mariara apa film yang tadi sepintas dijelaskan oleh produser ini mengangkat Minahasa ya. Iya. Minahasa sebelum dimekarkan ya, belum ada Minsel, Minot budaya dan ini kan Minahasa. Minahasa masih satu dulu tahun 80-an ke bawah itu masih hidup bukan dibayang-bayang ya, maksudnya ada di sekitar kehidupan masyarakat di pedesaan-pedesaan di Minahasa ini seperti Mariara itu. Mariara ini kan apa orang pintarnya bisa berobat, menyembuhkan orang sakit atau bikin sakit orang, begitu ya? Ya. Bikin orang sakit, bahkan kalau mau lebih keras, bikin orang meninggal. Wah, itu Untuk kepentingan lebih seram lagi. Iya, kepentingan yang untuk kepentingan dirinya, Iya, kepentingan jahat. kepentingan jahat. Nah, terus ini budaya bisa disebut budaya itu ya? Urban legend sebetulnya Mariara kata asalnya dari Mahdiara itu sebetulnya niatnya untuk ngobatin orang. Iya. Artinya kalau ngobatin orang karena akses untuk rumah sakit kan sangat rendah. Iya. Jadi ketika diobatin orangnya kan bisa diperpanjang hidupnya. Betul. Sembuh dia bisa beraktivitas normal. Betul. Jadi cuma disalahgunakan. Iya, jadi tapi siapapun kita kan kadang suka salah gunain tergantung kepentingan ya. Iya, memang budaya atau ya maksudnya terkait di kehidupan sehari-hari orang Minahasa itu ada yang sosok-sosok Mariara. Memang nggak banyak, mungkin di setiap kampung ada satu dua orang seperti itu. Dan maksudnya baik ya karena ilmu kedokteran ya di Minahasa di tahun-tahun itu masih sangat tertinggal ya, mungkin akses juga untuk mendapatkan pelayanan kesehatan itu terbatas, harus naik gerobak ya, misalnya dari Minsel itu naik kalau gerobak. Mau berobat ke Malalayang atau dulu masih di Gunung Wenang, bayangkan kalau naik roda sapi berapa hari baru sampai di Gunung Wenang. Waktu itu kan rumah sakit di Gunung Wenang. Sehingga ya tidak terlepas berobat ke yang Mariara ini ya. Nah, tapi Mariara diangkat ya memang pada waktu itu juga Mariara seperti Ibu Merdi produser sampaikan ada yang menyalahgunakan. Jadi untuk maksud-maksud yang negatif, maksud jahat, mencelakakan orang lain. Nah, kemudian ini diangkat ke layar lebar dan akan dinonton oleh masyarakat seluruh Indonesia ini di hampir di 50 layar ya, XX1. Nah, bagaimana Wulan Minahasa ini menanggapi film ini diangkat oleh Gorango Production House? Ya, tentunya saya sangat bangga ya Minahasa bisa direpresentasikan di layar besar in the big stage, dan jujur saya juga baru cari-cari tahu tentang film ini dan ya sangat amazed dan ya bangga bisa sampai di sini cerita tentang Minahasa, apalagi tentang berobat ya. Saya tahu kita ada yang begitu. Boleh gabung bahasa Minahasa, bahasa Manado, bahasa Inggris juga bisa. Jadi biar itu. Yeah, so I'm just very amazed. Kita sangat bangga, sangat wow. Orang bisa ada film segede ini ya di tingkat nasional ya. Very proud. Yeah. Oke, jadi bisa ajak juga ya teman-teman Wulan untuk bantu, bukan cuma nonton Mel, tapi promosi, sosialisasi, promosi dipastikan mereka punya komunitas, punya sosial media masing-masing, Instagram dan lain sebagainya, TikTok, supaya seluruh Indonesia ya seluas-luasnya bisa terpromosi ini film tuh. Iya, betul banget. Oke. Mungkin yang terakhir pesan dari Ibu produser ini, sang produser buat pemirsa, apa closing statement? Manado Post, pencinta Manado Post, kalau misalnya orang berhasil bikin Mariara itu sebenarnya bukan untuk kesombongan ya, bukan juga untuk menampakkan diri atau sesuatu kan, tetapi lebih kepada legacy. Setiap orang kan memiliki pencapaian hidup, setiap orang ingin pencapaian itu bisa dikenal. Nah, Mariara itu mungkin sangat sederhana gitu, tapi setidaknya untuk semua pekerja seni Sulawesi Utara, pekerja teater, pekerja film mendapatkan tempat di hati secara nasional bahkan internasional. Jadi cita-cita kita semua saling menghidupkan lah.
Jadi dengan Mariara kita berharap industri film, industri orang-orang yang bekerja untuk dunia seni itu mendapatkan tempat dan nilai yang lebih dan akan dihargai oleh masyarakat siapapun itu. Oke. Pesan moralnya ya. Terima kasih Ibu Produser. Jadi itu pesan moral dan juga kita sudah berbincang soal film Mariara sehingga kita ajak sanak saudara, teman-teman untuk kita nonton bersama film Mariara ini sehingga ketika ini masuk box office ya ini bisa ke depan bisa memproduksi. Jadi Gorango Production House bisa memproduksi banyak lagi film atau cerita-cerita Sulawesi Utara, apakah terkait kepahlawanan dan juga tradisi-tradisi yang ada di Minahasa dan Sulawesi Utara pada umumnya. Terima kasih, M-People. Kita berjumpa lagi ke depan dengan sumber-sumber yang lainnya. Terima kasih.